Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu artinya orang beramal, beribadah, bertakwa, melakukan kebaikan semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Itu ikhlas namanya. Dan ikhlas ini ada kelas-kelasnya, ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama, kelas pertama, ada orang beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada sesama. Orang ini melakukan itu semua semata-mata karena mengagungkan Allah, karena mencintai Allah. Orang ini berbuat kebaikan bukan karena mengharapkan masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi semata-mata cinta dan takzim kepada Allah. Ini ikhlas kelas pertama. Mengapa? Karena dia beribadah, bertakwa semata-mata karena Allah, tidak ada kepentingan dirinya, walaupun kepentingan di akhirat. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan surga, tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini tetap baik. Ini ikhlas kelas nomor 1. Ini bukan ikhlasnya kita, ini ikhlasnya para kekasih Allah, para aulia. Kita ini di bawahnya. Di bawahnya ini ada orang bertakwa, ada orang beribadah, ada orang beramal, berbuat baik karena Allah. Tetapi orang ini melakukan semuanya karena menginginkan masuk surga dan takut masuk neraka. Ini ikhlas kelas 2. Mengapa? Karena ini ada kepentingan di akhirat agar masuk surga dan tidak masuk neraka. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan surga dan tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini tak akan ibadah. Karena memang tujuannya itu. Ini yang disebutkan oleh para ulama dengan ikhlasut tujjar, ikhlasnya para pedagang. Kita ini datang ke toko beli barang, berapa? 20.000. Kita kasih uang, dia kasih barang. Kita ngasih uang ikhlas. Mengapa? Karena dapat barang. Dia ngasih barang ikhlas karena dapat uang. Ini ikhlas kelas 2. Entah ini apa termasuk kita apa bukan kira-kira ini, atau kita ini di bawahnya lagi. Ikhlas yang kelas 3, yang paling bawah, ada orang beribadah, bertakwa, berbuat baik. Mengapa dia melakukan semuanya? Orang ini berharap kepada Allah agar hidupnya di dunia nyaman, agar hidupnya di dunia sejahtera. Orang ini takut kalau nakal nanti di dunia hidupnya sengsara, bisnisnya tidak lancar. Nah, orang ini ikhlas, cuma ikhlas kelas 3. Mengapa? Harapannya di dunia. Contoh, ada orang tiap malam baca surat Al-Waqiah. Ditanya, kamu kok baca Waqiah terus? Loh, katanya kalau baca Waqiah tiap malam rizkinya lancar. Nah, ini sudah rizki di dunia, bukan di akhirat. Ada orang tiap pagi rajin sholat duha. Kamu kok sholat duha? Saya kan punya toko. Katanya kalau sholat duha jualan bisa laris. Ini ikhlas, cuma ini ikhlas kelas 3. Ikhlas yang semacam ini rata-rata ikhlasnya kita. Ikhlas seperti ini biasanya tidak tahan godaan. Contoh, ada orang tiap malam baca surat Waqiah 7 kali. Didatangi sama kawannya, ayo ikut saya ke mall. Loh, saya punya rutinan. Apa? Saya habis isya harus baca Waqiah 7 kali. Kenapa baca itu? Saya ini punya hutang. Katanya kalau baca ini tiap malam rizki lancar, hutang cepat lunas. Ditanya sama kawannya, hutang kamu berapa? Hutang saya sedikit sih, cuma 5 juta. Kalau cuma 5 juta nih tak kasih uang. Yang penting kamu malam ini ikut saya, nggak usah baca Waqiah. Kira-kira seandainya kita yang jadi orang ini, pilih baca Waqiah apa ikut kawan?
Seandainya kita lah, bukan orang, ikut kawan. Mengapa? Dalam pikiran kita kalau baca waqiah ini kan uangnya dari Allah, kita gak tahu kapan dapatnya. Yang ini kan cash, kita ini pilih yang cash. Ini namanya ikhlas kelas 3. Ini paling rendah, ini gak tahan cobaan. Dan ini bahaya, yang seperti ini bahaya. Kalau salah jalan bisa ikut aliran yang gak benar. Karena sebagian aliran-aliran itu ada yang iming-imingnya kalau ikut aliran ini kamu cepat kaya. Kadang itu aliran sesat. Walaupun ikhlas tapi mudah disesatkan karena ikhlasnya kelas rendah. Saya ini pernah pulang dari Jambi. Saya di Jambi punya pondok. Dari Jambi, jadi saya ke Jambi pulang, ke Jawa juga pulang. Karena sama-sama ada rumah, ada pondok. Sampai di Surabaya, saya ke Gresik, ada ceramah. Habis ceramah, saya pulang naik bis dari Surabaya. Dari Surabaya ke rumah naik bis kira-kira kurang lebih 5 jam. Jadi kira-kira sama dari sini ke Pekan ya, Pekanbaru dari rumahnya. Naik bis, ternyata duduk di sebelah saya ini laki-laki kira-kira usianya seusia saya, mungkin di bawah saya. Lalu laki-laki ini ngajak kenalan. Bang, boleh nggak kenalan? Oh boleh. Siapa nama abang? Nama saya ini. Nama kamu? Nama saya ini bang. Lalu ngajak ngobrol. Abang ini asalnya mana? Ini kan mobil ke Jember, saya dari Jember. Kamu? Saya dari Banyuwangi bang. Kalau asalnya dari Madura, cuma menikah sekarang tinggal di Banyuwangi. Oh berarti kita bareng? Iya katanya. Lalu tanya pada saya, abang ini datang dari mana? Saya dari Gresik. Ada acara apa di Gresik? Saya mau bilang saya ini kiai, kemana-mana berdakwah. Mau bilang begitu tidak bagus. Saya bilang nggak ada lah, cuma ingin jalan-jalan nih jalan-jalan. Ada saudara di sana, dalam hati maksudnya saudara seagama. Ingin silaturahmi sama saudara di sana. Kamu dari mana? Saya dari daerah sini bang. Daerah mana? Daerah ini. Di Kediri itu ada daerah tempatnya aliran sesat. Namanya Kedunglo, pusatnya LDII, pusatnya Wahidiyah. Saya tanya sama dia, kamu ikut aliran Wahidiyah? Iya bang. Terus ke sana saya ziarah sowan pada tuan guru. Loh, kamu kok ikut aliran itu? Itu aliran kan tidak benar. Kalau kiai-kiai kamu di Madura tahu kamu ikut aliran itu, kamu pasti dimarahi. Kalau perlu kamu ditempeleng. Akhirnya dia mengalihkan pembicaraan. Lama-lama begitu mau turun minta nomor HP pada saya. Bang, boleh minta nomor HP-nya? Oh boleh. Kalau nelpon boleh? Boleh. Insya Allah nanti saya angkat. Asalkan saya pegang HP dan tidak sibuk saya angkat. Kira-kira dapat 1 minggu orang ini telepon saya. Saya angkat. Ada apa? Dah bang, ingin silaturahmi aja. Lalu saya tanya pada dia karena penasaran. Saya penasaran sama kamu. Apa bang? Kamu ini kenapa ikut aliran ini? Latar belakangnya apa? Kata dia, latar belakang saya itu punya hutang. Saya dulu itu kerja sama bos sebagai sales, ngantarkan barang ke pelanggan-pelanggan. Lama-lama setelah saya tahu jaringan bisnis ini, saya berpikir kalau saya kerja seperti ini kan cuma membantu bos saya menjadi kaya. Gimana kalau saya jadi bos sendiri, biar yang kaya saya aja. Lalu ambil uang ke bank. Ambil uang ke bank sekian ratus juta. Buka usaha. Ngantarkan barang ke para pelanggan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata sirkulasi keuangan antara pemasukan dengan pengeluaran tidak seimbang. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya setoran ke bank macet. Macet lama-lama usaha gak jalan.
ditagih terus sama bank, hutang ratusan juta. Kemudian apa? Bingung, istri juga sering susah. Tiap malam kalau ada motor lewat dikiranya debt collector atau tukang segel dari bank. Nah, di tengah susah itu orang-orang bilang kalau ingin cepat lunas ikut aliran ini. Terus ya ikut katanya. Saya tanya pada dia, gimana kamu setelah ikut aliran itu apa bisa mengurangi hutang kamu? Ya itu, sudah ikut sama aja katanya, malah disuruh suan terus sama kawan-kawan, hutang tetap aja nggak lunas-lunas. Ya tetaplah nggak bisa melunasi. Saya bilang pada dia, makanya keluar, jangan ikut, itu aliran nggak benar. Akhirnya telepon ditutup. Dapat 1 bulan telepon lagi. Saya tanya, gimana kamu masih ikut aliran itu? Enggak bang, saya dah keluar. Loh kenapa keluar? Katanya disuruh keluar. Ya keluar katanya. Cuma ini gimana biar hutang dilunas? Hanya lama-lama datang ke rumah saya sama istri dan anaknya, kita kasih kiat-kiat. Kalau bacaan ini, kalau cara begini. Setelah itu pulang, sudah bertahun-tahun ke sekarang nggak nelpon lagi. Ya mudah-mudahan sudah lunas semuanya. Kita nggak tahu apa hutangnya sudah lunas, sudah sukses, atau handphonenya hilang, atau HP-nya dijual. Nggak tahu. Nah ini artinya apa? Orang di dalam beribadah itu harus ikhlas karena Allah. Jangan karena apa? Ya gak apa-apalah. Orang itu mengamalkan sesuatu karena kepentingan dunia gak apa-apa, tapi harus tahu tuntunannya. Dan tuntunannya harus jelas. Jangan sampai faham-faham yang gak jelas. Karena bahaya. Ini pentingnya ikhlas. Ikhlas ini penting. Apapun harus ikhlas.